Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Islampedia, di mana kita membahas kisah dan fakta terkait Islam. Sekarang sedang ramai orang yang membahas tentang ritual sapi merah yang akan dilaksanakan oleh Yahudi Israel karena genosida Israel terhadap Palestina yang memuncak sejak 7 Oktober 2023 lalu hingga sekarang. Berita Barat memberitakan penemuan sapi merah di Amerika dan dikirim ke Israel untuk diternakan. Namun, apa itu ritual sapi merah? Untuk apa ritual itu? Disclaimer, sebelum dilanjut, tonton video ini secara full untuk menghindari kesalahpahaman. Ritual sapi merah di Israel adalah salah satu alasan Hamas menyerang Israel. Karena untuk melaksanakan ritual sapi merah, Masjid Al-Aqsa, salah satu tempat suci bagi Islam, harus dihancurkan untuk membuat bait ketiga di atasnya. Tapi apa itu bait ketiga? Bait ketiga atau kuil Sulaiman ketiga adalah tempat suci atau kiblat bagi orang-orang Yahudi dan tempat pengorbanan sapi merah yang berhubungan dengan titik berdirinya Masjid Al-Aqsa. Keinginan dibangunnya kembali bait suci yang sudah runtuh jauh sebelum Masehi sudah menjadi doa resmi orang Yahudi setiap harinya. Namun, rencana pembangunan bait ketiga membutuhkan banyak syarat. Salah satunya adalah saat Mesias datang, bukan sebelum Mesias datang. Karena hal itu banyak kaum Yahudi yang menolak pembangunan bait ketiga karena pengorbanan sudah tidak relevan di zaman sekarang. Dan ditentang karena dianggap mendahului kodrat oleh ahli agama Yahudi. Walau persyaratan bait ketiga yang rumit dan banyak, masih ada banyak orang Yahudi yang ingin menjalankan rencana ini. Dan diketahui oleh Temple Institute, menurut mereka untuk membangun bait ketiga, mereka harus menyucikan diri dengan mengorbankan sapi betina merah sebagai media penyucian diri. Selain penolakan dari ahli agama Yahudi, parlemen Israel juga belum ada izinnya. Namun penolakan pembangunan bait ketiga tidak menghalangi ambisi Yahudi radikal membuat ritual ini. Saat ini di Yerusalem sudah ada peternakan 5 ekor sapi betina merah dari Texas. Amerika sudah sesuai dengan kriteria pengorbanan ritual ini. Alasan mengapa harus sapi betina merah? Karena itu sudah menjadi syarat dibangunnya bait ketiga. Dan sapi betina merah yang dimaksud bukanlah sapi betina merah sembarangan. Sapi itu tidak boleh terlalu muda atau terlalu tua. Warna bulunya harus semuanya merah dan tidak boleh ada warna lain. Sapinya tidak boleh cacat dan tidak pernah dipakai untuk membajak atau jadi tunggangan karena dianggap sudah tidak suci. Karena menemukan sapi dengan ciri seperti itu sangat sulit, mereka butuh puluhan tahun untuk mencari sapinya, dan akhirnya ditemukan sapi dengan ciri-ciri yang sesuai dengan kriteria di Texas. Tapi, karena ada larangan ekspor binatang ternak yang masih hidup di Amerika, untuk mengakali aturan di sana, mereka mendaftarkan sapi yang muda sebagai peliharaan. Tidak hanya itu, ritual pengorbanan juga butuh altar putih tinggi, dan ternyata sudah dibangun di atas Bukit Zaitun. Selagi melaksanakan pengorbanan, mereka harus sambil menghadap bait-bait sebelumnya. Setelah sapi yang sudah dibakar, sisa abunya itulah media penyucian orang Yahudi. Tapi kenapa harus ada penyucian? Karena sebenarnya orang Yahudi tidak bisa masuk ke Al-Aqsa karena harus suci secara ritual memakai abu sapi merah tersebut. Dengan genosida saat ini, memungkinkan Al-Aqsa nantinya akan dipenuhi dengan orang-orang Yahudi. Orang Islam akan terusir dan bait suci akan dibangun kembali. Air suci yang sudah dicampur dengan abu satu sapi betina merah dipercaya bisa dipakai 660 miliar kali, alias semua orang Yahudi akan kebagian. Selain Yahudi, pembangunan bait ketiga banyak mendapat dukungan dari Kristen Evangelist karena mereka percaya akan datangnya Kristus kedua. Jika pengorbanan ini dilaksanakan, banyak yang percaya kalau bukannya Mesias yang turun, melainkan Dajjal atau salah satu tanda akhir zaman. Yang buat ini menarik, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 67-75 terdapat dalil mengenai sapi merah yang muncul di zaman Bani Israel. Diceritakan, di zaman Musa, dahulu ada sengketa pembunuhan. Karena mereka tidak tahu siapa yang melakukannya, Bani Israel meminta Nabi Musa untuk bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa pelaku pembunuhan tersebut. Allah pun menjawab pertanyaan Nabi Musa dengan memintanya mengorbankan sapi betina. Namun,
Bukannya dilaksanakan, Bani Israel malah bertanya tentang detail-detail sapinya. Sudah diberi keringanan, mereka malah menyusahkan diri sendiri dengan detail-detail yang rumit. Dan itu adalah bentuk peringatan Allah. Setelah mengorbankan sapi betina, kepala sapi yang dipukulkan ke mayitnya, dengan kuasa Allah, mayit itu hidup kembali dan menyebutkan siapa pembunuhnya. Tapi bukannya beriman setelah melihat mukjizat tersebut, mereka malah semakin ingkar dan mengubah aturan di dalam kitab Taurat. Menurut Syekh Asim Al-Hakim, di dalam agama Islam tidak ada ritual semacam ini. Ini hanya ajaran palsu Yahudi. Intinya, sebagai Muslim, kita tidak boleh panik cuman karena keyakinan umat lain. Itu hanya akan mempengaruhi iman kita. Karena di Islam sendiri tidak ada pembahasan mengenai ritual sapi merah ini. Jangan sekalipun ikut percaya atau panik karena ajaran umat lain. Kedatangan Dajjal sendiri sudah jelas di Al-Quran. Di surat Al-Baqarah juga sudah dijelaskan bahwa sapi yang dikorbankan umat Yahudi adalah bentuk tembusan karena sudah menyembah patung sapi, tapi malah menjadi bahan ritual. Itulah penjelasan mengenai ritual sapi merah Yahudi yang sedang hangat dibahas. Bagaimana pendapat kalian? Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga kita diselamatkan dari fitnah Dajjal dan mendapat syafaat Rasulullah SAW di akhirat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk belajar kisah dan fakta terkait Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.